Aduh, boleh nggak ya cerita sama papaku? Jadi gini guys, dulu itu aku kan pernah jadi orang ada lah ya, gitu. Papaku tangan kanan bos, jadi papaku pernah kerja di kayu ekspor import gitu untuk ke Jepang, tapi papaku tangan kanannya gitu. Pokoknya pengurusan kayu ekspor import gitu lah ya. Nah terus papaku tuh sempat drop gitu guys, jadi ada karya apa sekretaris baru nama fitnah papaku, akhirnya papaku tuh cabut lah dari perusahaan itu guys. Nah terus kondisi kita tuh down banget guys, down banget, bener-bener down banget. Aku sampai harus pindah sekolah guys, pindah sekolah. Dan tadinya sekolah aku tuh sekolah swasta yang bagus banget, terus pindah ke sekolah yang apa ya, kalian tahu nggak sih, jangan deh ntar dicari tahu lagi. Pokoknya sekolah SD yang biasa banget ya guys, yang anak-anaknya teman-teman aku biasanya kan kalau di sekolah ngomong aku kamu kan ya kalau swasta yang bagus. Terus ini tiba-tiba swastanya yang ngomongnya gue lu aing aing gitu-gitu ya. Nah kan aku kaget ya, karena aku pindah itu kelas 5 SD guys. Karena keuangan papaku drop banget kan. Nah terus aku langsung kayak shock. Aku diajarin sama orang tua aku selalu ngomongnya aku kamu, tiba-tiba itu ngomongnya gue elu, dan aku nggak terbiasa akan hal itu gitu guys. Nah pindahlah aku sekolah, kalau aku makan siang aja aku pulang ke rumah jalan kaki guys, karena kan deket kan gitu, jadi aku nggak pernah jajan guys gitu. Kalian ini nggak sih, bosan nggak sih dengar ceritaku? Ini aku ngasih motivasi ya guys. Nah terus udah gitu, nah tapi kalau bosan bilang ya skip gitu, oke? Nah udah gitu aku harus apa ya, agak-agak terharu gitu ceritanya karena sedih banget. Nah udah, terus waktu itu kan setiap tahun aku selalu ulang tahun kan guys. Kakak aku pokoknya kita setiap perayaan itu setiap tahun itu harus ngerayain ulang tahun deh. Ngantuk teh. Oh ya udah, kalau ngantuk aku nggak usah cerita ya. Ini aku sebenarnya ceritanya motivasi real life hidup aku guys. Ini kisah hidup nyata aku gitu loh. Oke, kita lanjut. Nah terus guys, aku bilang ini terus sama papaku, kan papaku punya uang kan guys. Kita itu waktu keadaan drop itu sampai mamaku itu jual kue ke warung-warung tahu guys. Jadi pas berangkat sekolah, aduh sedih guys, pas berangkat sekolah aku harus ngirim kue ke warung-warung dulu. Kalian percaya nggak sih kayak gitu? Terus pulang ke sekolah aku ngambil kuenya itu, apa namanya, ngambil kue dari warung-warung itu. Terus kalau misalnya nggak laku, kita suka pakai makan gitu. Itu pernah dipaksa itu guys, walaupun nggak gitu lama ya. Terus nah terus ya udah tuh guys, aku bilang ini kalau itu kan ulang tahun tuh guys, aku bilang gini, aku pengen ulang tahun, aku pengen dirayain gitu kan. Dulu kan masih egois kan, bayangin aja guys, Sabtu Minggu itu kita selalu nge-mall guys. Dulu mallnya di Superbowl Karawaci kan. Aku mau nge-mall, aku mau ulang tahun. Aku bilang aku nggak, bodo amat, aku nggak peduli, aku mau ulang tahun gimana pun caranya, aku bilang gitu. Kan dulu nggak ngerti keadaan, masih kelas 5 SD, nggak paham dong kalau emang kondisi kita tuh lagi susah banget kan. Nah ya udah, terus akhirnya aku bilang sama papaku gitu, papaku bilang ya dari mana, nggak ada lah deh, nggak bisa papa nurutin gitu kan. Terus ya terserah dari mana kayak, aku bilang gitu. Ada orang ya. Terus guys, aku cerita dulu. Nah terus tuh udah, aku bilang gitu sama papaku, terserah pokoknya dari mana, aku nggak peduli, aku mau ulang tahun, aku bilang gitu.
karena dulu masih belum terima kenyataan tuh guys, ya kan. Nah terus papaku bilang gini tau, ya udah kalau emang kayak gitu papa biar apa mencuri dulu katanya, biar papa dapat uang buat ulang tahun kamu katanya gitu. Terus biar kamu senang, tapi nggak usah ketemu papa lagi katanya. Nggak bisa ketemu papa lagi katanya gitu. Terus dari situ tuh guys, aku harus bisa fight mandiri karena keadaan. Dari situ juga gitu, dari situ juga aku dewasa sebelum waktunya ya guys. Emang suaranya mendem gitu guys. Pernah aku di fase seperti itu guys. Terus lulus aja aku mama nanya kan, Dek, cita-cita kamu apa gitu kan. Terus aku bilang sama mamaku, cita-citaku aku pengen jadi asisten rumah tangga, aku bilang gitu. Kan aku dulu karena keadaan lagi drop kan, aku mikir aku nggak mau nyusahin orang tua, aku pengen buru-buru lulus sekolah, terus aku pengen kerja bisa dapat uang. Nah tetangga kita dulu tuh orang kaya banget guys, namanya Tante Desi sama almarhum Om Dimas tuh, aku masih ingat namanya. Nah terus udah gitu aku bilang lah tuh, aku pengen jadi ART Tante Desi aja, karena aku sering banget dikasih makanan enak, dikasih coklat, dikasih apa aja, bukan makanan enak gitu guys. Jadi aku kayak apa sih, keinget terus kan sama orang baik itu kan. Nah terus ya cita-cita kamu aku mau jadi ART gitu kan. Nggak apa-apa, mau udah nggak usah tebus ijazah aku, yang penting aku bisa dapat uang untuk keluarga gitu kan. Itu cita-cita aku dulu, jadi ART. Kan percaya nggak sih aku cerita kayak gini? Terus udah gitu mama aku bilang kan, sesusah-susahnya orang tua akan memprioritaskan anak. Mama aku tuh ngomong kayak gitu guys, kepala jadi kaki jadi kepala untuk anak, katanya gitu. Nah ya udah tuh akhirnya aku lulus sekolah itu belum dapet ijazah ya guys. Aku pernah kerja di restoran Istana Nelayan, tau nggak, yang di Istana Nelayan yang di dekat jalan tol itu, tau nggak sih guys kalian? Nah aku belum dapet ijazah kan, tapi aku pengen buru-buru dapat uang lah. Waktu itu aku dibilang, aku jadi ini aja ya, ART aja ya, aku bilang gitu. Terus kata mama, enggak lah, kamu kerja yang benar, kamu lulusan perhotelan pariwisata, masa mau kerja yang nggak seberapa gitu, kamu udah mati-matian mau untuk kamu gitu, kata mamaku. Nah terus udah gitu ada lagi semangat pokoknya yang ada di fase kayak aku guys. Percaya deh, Allah itu akan ngebukain rezeki di saat waktu yang tepat gitu guys. Nah terus aku lanjut ya guys. Aku pernah kerja di restoran situ, terus kerja baru berapa hari, ada suara-suara gitu ya. Terus kerja baru berapa hari gitu, terus aku diginiin sama bos aku kan, ada nggak tahu dia masih ada apa enggak orangnya. Novi dulu aku dipanggil Tiwi guys, Tiwi cuci piring di sana, cuci piring pakai tangan biar pinter gitu. Ini oknum ya guys, ini oknum, jadi aku bukan menyalahkan tempatnya itu. Ya udah, terus aku bilang kan, kok cuci piring, kan sedangkan di restoran itu ada ininya kan, di restoran itu ada alat untuk cuci piringnya yang untuk banyak gitu. Aku disuruh cuci piring, aku ingin aja, oh ya udah gitu. Terus kan dulu pakaiannya itu kan kayak pakai dress di restoran, pakai dress apa sih, kayak pendek gitulah guys, pendek banget deh. Ya udah, terus aku pernah waktu itu disuruh ngelayanin orang-orang, maaf ya guys, ini oknum sekali lagi ya, orang Korea gitu. Terus aku masuk gitu, aku nganterin makanan kan, waiters kan, aku jadi pelayan gitu, aku nganterin terus kayak diisengin gitu lah intinya. Nah dari situ guys, aku bilang, aduh aku gak kuat banget, aku kerja cuma berapa hari gitu. Terus ya udah aku cabut, aku keluar. Nah dari situ aku coba lagi lah guys, itu kerja cuma 6 hari. Nah, aku kerja lagi tuh guys di Smesco Indonesia. Kalian tau gak sih Smesco Indonesia yang ada di Pancoran? Nah itu aku kerja di situ sebagai sales guys. Gajinya dulu
cuman 1.360.000. Aku inget banget 1.360. Aku jalanin dari Tangerang ke Jakarta, aku bolak balik guys, aku naik bis pulang balik ke Jakarta. Terus ya udah aku jalanin sampai akhirnya finally itu cuma berapa bulan. Terus tiba-tiba pada saat aku lagi jadi sales itu, aku pernah ketemu sama suami istri. Nah dia tuh bilang gini, kok Tenovi, kamu siapa namanya gitu. Terus aku bilang, oh iya Tiwi pak, salam kenal gitu. Terus suami istri itu ngajakin aku kerja di travel. Nama travelnya ITNT, Indonesia Tour and Travel. Nah terus dari situlah guys, aku diajarin untuk public speaking, untuk handle trip, jadi guide gitu-gitu kan guys. Aku say thanks juga sih untuk bos aku, namanya Pak Edi Hairul Atmaja. Berkat beliau aku jadi Novi yang sekarang guys. Ya udah mengalir tuh guys. Dari situ aku nggak lama, aku nyoba sama temanku jadi pramugari guys. Jadi pramugari waktu itu dua maskapai, Sriwijaya sama Lion. Dua-duanya keterima guys, Terus aku milih nih yang mana nih untuk aku compare, mulai dari income dan lain-lain. Ternyata salary-nya lebih baik Sriwijaya. Finally aku pilih Sriwijaya guys gitu. Terus waktu pertengahan jalan kita udah keterima nih guys. Terus sempat juga ada suatu maskapai yang lebih baik, aku kepanggil tapi aku posisinya udah keterima gitu. Jadi aku ya udahlah, bersyukur aja lah, kita nikmatin hidup. Ya udah, kita akhirnya merubah hidup kita guys, jadi Novi yang sekarang. Berjalannya waktu 8 tahun berlalu, aku jadi Uber deh 2020 gitu. Makanya segala sesuatu yang udah dikehendaki sama Allah, saranku jalani aja guys. Masuk pramugari bayar berapa? Nggak bayar guys. Aku nggak ada bayar sama sekali guys, malah kita dibayar. Kita sekolah pramugari aja 3 bulan, kita tuh dibayar. Kita dikasih uang saku guys. Renovi hijau dari panti, udah dari panti. Nah makanya guys, saranku nih ya, untuk kalian yang nonton live ini 1.300 guys, aku yakin kalian tuh ada di fase dimana kalian tuh ngerasa pesimis, kalian gak dapat kerja, kalian belum pernah bisa membagikan orang tua, terus kalian punya banyak cita-cita tapi ternyata Allah belum ngasih jalan. Please banget, kalian percaya Allah itu ngasih sesuatu pada waktu yang tepat guys. Ya bukannya cepet-cepet nih, aku lu ngasih nih cepet-cepet gitu, enggak. Aku pun jadi fase aku yang sekarang tuh by process guys, by process gitu. Jadi itu akan mengalir gitu aja guys, itu akan mengalir begitu aja. Rezeki kalian, terus apa sih namanya ya, bukan cuma rezeki aja, semua karir kalian, terus mungkin hubungan. Kalau dalam hubungan percintaan mungkin aku banyak gagalnya ya guys gitu, tapi mungkin Allah ngasih aku di tempat yang lebih baik dalam segi karir dan lain-lain gitu. Tapi yang jelas pas aku yang sekarang, aku udah sangat bersyukur banget karena dulu aku pernah merasakan benar-benar susah dalam hidup aku gitu. Dan sekarang aku tuh menikmati fase dimana ketika aku punya rezeki, aku tuh seneng, aku bisa bantu orang, terus aku bisa membantu orang lebih luas lagi. Kalau dulu aku ngebantu orang kan terbatas ya, karena kita nggak punya duit banyak ya. Sekarang alhamdulillah Allah ngasih aku rezeki banyak, bukan berarti aku pengen memperkaya diri ya. Makanya sekarang kita lagi mikirin mau beli tanah nih di Sentul, kalau nggak di Bogor ya, tanahnya yang luas, biar nanti kita bisa melakukan bangun yayasan yang besar, yang aku bisa menampung bukan cuma ODGJ, nggak cuma lansia, nggak cuma anak-anak asuh, tapi semua orang yang mau tinggal di yayasan kita bisa nampung di situ guys. Ya doain aja ya guys ya, semoga cita-cita aku bisa tercapai. Makanya jangan nanya kapan aku nikah, tapi kapan aku bisa upgrade diri aku, ngebangun yayasan yang lebih luas lagi gitu. Kalau jodoh mah gak usah dikejar, nanti Allah ngasih sendiri guys ya.
Gitu guys, jadi dulu aku pernah situasi benar-benar terpuruk, bahkan kalian tahu cita-cita aku cuma sebagai asisten rumah tangga, percaya itu. Dan ternyata qadarullah, Allah menjadikan aku orang yang insya Allah ya bisa menginspirasi kalian semua gitu, untuk berbuat kebaikan, untuk membantu ODGJ, untuk bisa ngerawat anak asuh gitu. Itu ya guys, jadi tetap semangat untuk kalian semua.